dua koda tadi menjadi A dengan U, ya, atau dibaca AU, ya. Nah, makanya di situ ada lafaz dalam ayat a'udzubillah, ya, a'udzubillah binnas, ya. Mana yang dikatakan sir rahasia? Nah, di situ alif doma U, wujud menjadi sukun, yaitu menjadi sir, ya. Nah, makanya kalau ditanya man rabbuka, lalu Allah katakan a'udzubillah binnas, ya, dia mengatakan diri rahasianya, sesungguhnya akulah yang sang penguasa manusia itu, atau dikatakan dirikulah yang menguasai dia. Nah, dia mengatakan diri rahasianya. Nah, dan kabir alif doma A, ya, alif kasro A di situ, ya. Nah, dan dia nyata terlihat. Jadi kalau AU disebut dengan aku, ya. Aku asal dari nyata, yaitu hu, ya. Jadi AU itu asal dari kata hu, ya. Nah, jadi kapan kita mau mendirikannya? Nah, di saat kita bertakbir, ya. Nah, takbir sholat contohnya Allahu Akbar kabirau, ya. Nah, maka menyatulah kabir tadi bernama kabirau, ya. Nah, kami kabir artinya, ya. Nah, walhamdulillah, ya. Dan batin ini atau rahasia ini bergerak walhamdulillah kasirau, ya, dan berdiri menjadi diri rahasia, ya. Kasirau, sir, kasir, ada sir di situ, ya. Kasirau, ya. Ada di belakangnya sirau itu AU, ya, sir AU. Nah, gitu ya kalau kita mau mengkaji makna Al-Qur'annya yang tersiratnya, ya, harus melalui kodat hijaiyahnya, ya, bukan artinya yang kita manai. Yang kita manai ini hijaiyahnya. Nah, kasirau, ya, ada sir di situ, ada doma AU, ya, ada doma, ada hijaiyah AU. Nah, subhanallah. Nah, sesungguhnya wujud itu adalah yang bernama Allah, ya, yang nyata, artinya mubarakatuh, ya, mubarakatuh, wa asila artinya menyatu menjadi yang terlihat. Nah, tetapi sila di situ dia, ya, terlihat. Nah, wa asila, mubarakatuh wa asila, ya, mubarakatuh asila itu dia terlihat. Nah, ya, jadi la ini artinya nyatalah, ya. La ini nyatalah, lam atau dikatakan diri lam jalalah, ya. Nah, la itu diambil dari huruf lam alif, ya. La, makanya dibaca la, ya, lam alif, ya. Nah, ini dikatakan diri lam jalalah, ya. Jalalahu atau itu sudah menjadi lam alif, ya. Nah, alifnya nyata, ya. Nah, maka terlihatlah aku di situ. Nah, inilah yang dikatakan asal usulnya dari batin kabir dan batin sukun bertemu dalam AU tadi. Maka AU zubillah, ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, AU, ya. Nah, a'udzubillah binnas, AU, ya. Nah, itu awal, ya. Itu awal dari Al-Qur'an karena belum ada bismillah waktu itu. Ya, makanya dikatakan AU, ya, belum ada bismillah di situ, belum ada perjalanan di situ, ya, belum ada alif lenyap dalam huruf ba, belum ada yang nyata, dunia ini belum ada, makanya belum ada kata bismillah, masih AU, masih diri sir, ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, atau dikatakan a'udzubillah binnas, ya. AU itu artinya belum, ini dikatakan karena belum ada bismillah, karena di situ belum nyata semua, ya. Nah, belum terjadi, belum dikatakan belum terjadi. Nah, itulah sahabat beriman, apabila kamu buka matamu, ya, kamu telah melihat batin Allah berupa diri. Nah, itulah batin Allah yang dikatakan kabirau, ya. Nah, inilah jasad yang terlihat kabirau, walhamdulillahi kasirau,
ya, menuju dalam perjalanan yang tersirat. Ya, nah, gitu ya. Nah, ini akan menjadi artinya suatu artinya perjalanannya yang sangat luar biasa ya, dalam masa hidup kita, sahabat beriman ya. Nah, jadi sesungguhnya kita melihat zahir dan batin Allah selama 24 jam di situ. Nah, ini dikatakan tawaf ala tawaf ya, artinya berzikir ya, berzikir dalam 24 jam, beribadah, atau dikatakan al-zik ya, al-zikri. Nah, seperti yang dikatakan alam ya, Allah ya. Allah katakan, aku lebih dekat daripada urat-urat lehermu, karena dengan kehidupan, artinya dengan kedipan mata ya, ada hitam dan di luarnya nyata ya, dan ada di dalam tidak nyata. Nah, itu adalah disebut dengan hayat, yaitu beribadah dengan zahir dan batin. Makanya kalau kita tutup mata, nah, udah nggak kelihatan tuh, dengan kedip mata saja ya, buka mata udah kelihatan ya. Nah, makanya kalau masyrik itu tidak artinya tidak dia ya, artikan terang tetapi hidup ya. Nah, karena melihat yang hidup. Nah, dan sukun tidak dikatakan tidak kita kaitkan dengan maghrib atau mati, karena melihat yang nyata dari yang gelap ya. Nah, sesungguhnya kita ini gelap. Nah, pas kita membuka mata, nyatalah kita tuh ya. Nah, itu sama halnya intinya bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kita tutup mata. Nah, di situ basiro. Nah, bagaimana kita memunculkan ainul basiro dengan membuka mata? Nah, itu sudah nyata tuh, yang hitam tadi itu sudah nyata, atau dikatakan sukun tadi sudah nyata ya, Muhammad Rasulullah atau Muhammad Rasulullah. Nah, ya, asyhadu alla ilaha illallah saat kita membuka, saat kita menutup mata ya, menutup mata itu alam kabiraunya ya, atau dikatakan alam sukun ya, alam sukun, alam gelap atau alam mati ya. Nah, itu basironya ya, basiro. Nah, bagaimana harus menjadi ainul basiro? Ya, membuka mata ya. Nah, ainul basiro itulah bagaimana matanya ini sebagai pandangannya atau cahayanya yang mampu memandang dirinya sendiri, dikatakan ainul basiro ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya, sahabat beriman. Saya mau laporan dulu sebentar ya, karena di sini sudah isya nih ya. Nanti kita lanjut lagi tentang bagaimana saya akan menjelaskan tentang munajat dalam Al-Fatihah. Makasih Bang Hamba Allah. Iya, sama-sama kan. Pada peninjauan kapasitas ilmu yang membaca tadi, atau yang pada khotib tadi, apakah Al-Fatihah ini masih berpotensi pengetahuan ya, pengetahuan ayat, atau sudah qauliyah, atau sudah dia bermunajat, atau sudah ayat ini, Al-Fatihah ini di apakah khotib ini dia sudah bermarifat. Nah, dan arti Al-Fatihah itu apa sebenarnya? Ini juga orang nggak mau tahu, sahabat beriman ya, asal kita membaca ya, asal kita membaca, yang pokoknya yang namanya baca sajalah ya. Nah, padahal kalau kodrat membaca itu namanya qiraah ya, qiraah dan qiraat, baca arti dan ayat ya. Nah, ini petunjuknya bisa-bisa, artinya bagaimana pengetahuannya, dia akan menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab sejarah ya, sejarah tentang kenabian ya, tentang kenabian, tentang bagaimana tentang Nabi Musa, Nabi Muhammad ya. Nah, makanya Al-Fatihah ini kenapa dia bisa memikul beban 30 juz ya, dia mampu memikul beban 30 juz. Ini peninjauannya harus matang, sahabat beriman ya. Tidak bisa kita artinya mengasumsikannya sendiri, harus dengan melalui kajian ya. Nah, kajian yang memang dari seorang mursyid yang memang sudah ahlinya, sahabat beriman. Tentunya itu bukan saya ya. Nah,
Jadi ayat itu potensinya yang mana? Ada potensi secara dilihat dari sisi kitab ya. Nah, itu yang dikatakan qiraat ya, dibaca. Nah, hanya dibaca ya. Kalau kita membaca hanya dibaca. Baca ya. Berarti kodratnya sama tuh. Ya, baca baca buku bahasa Inggris kah, baca koran, itu sama kodratnya tuh dengan membaca Al-Quran. Cuma bahasa Al-Quran ini bahasa Arab. Nah, itu cuma itu yang membedakan, tapi tidak ada nilainya. Ya, kalau maknanya sama dengan membaca kita koran itu, yang membedakan cuma Al-Quran dia melantunkan ayat-ayat Arab ya, bahasa Arab. Nah, cuma itu perbedaan, tapi tidak artinya maknanya sama. Ya, kalau cuma kita hanya membaca, nah, hanya kita mengetahui kiraannya, artinya dikatakan artinya. Makanya kalau saya memahamkan yang begini, sahabat beriman, kadang-kadang banyak yang memprotes kalau di sini. Ya, di daerah saya saja itu banyak yang memprotes. Kenapa? Ya, mereka masih dalam tingkat baca, ya, masih dalam kiraat atau dalam tingkat arti. Nah, ini yang membedakan sahabat beriman ya. Nah, tapi kalau potensinya sudah kauliyah sahabat beriman, itu harus kita harus mengandung munajat ya, atau munajat itu atau dikatakan hakikat. Apalagi sudah menjadi munajat yang mana ada kandungan marifatnya. Ya. Nah, makanya kalau kita membaca Al-Fatihah untuk mendoakan orang lain, kita bingung di situ kenapa nggak sembuh, ya? Kenapa nggak dikabulkan oleh Allah? Padahal dari gaya kita, ya, kita tidak hidup dalam surat Al-Fatihah itu, hanya membaca. Ya, ya makanya Allah itu dia intensir ya. Dia tidak mendengar apa yang kita ngomong, dia enggak ya, tapi dia mendengar bagaimana getaran hati tadi. Nah, berarti ayat ini harus hidup dalam kalbu kita. Itu yang didengar tuh. Ayat itu yang didengar. Ya, ayat yang sudah hidup di dalam kalbu manusia, itu yang didengar Allah tuh. Ya. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku ini rahasianya manusia. Makanya Allah nggak memandang fisik, makanya dikatakan umat muslim itu sama, bersaudara. Ya, nah gitu. Karena Allah memang nggak mandang fisik dia. Ya, tapi bagaimana dia memandang pada kolbu kita masing-masing. Ya. Jadi dapat beriman ya. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini ya sering disebut dengan artinya kauli ya, sebutan kauli ya, atau dikatakan asbabun ya, asbabun, atau dikatakan asbabun sya'ri ya. Nah, sya'ri. Dan digelar lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi kita. Al-Fatihah itu ada dikenal sebagai surat Sa'ud Masani ya, kodrat Sa'ud Masani gelarnya tuh. Ya, Sa'ud Masani ini kata-kata kebesaran Allah ya. Sa'ud Masani ini perkataan Allah yang sangat luar biasa kuatnya. Nah, ini dikatakan Sa'ud Masani, atau dikatakan ayat yang terkuat ya di segala ayat. Nah, jadi sahabat beriman ya, masuk Bismillah pun artinya makanya Al-Fatihah itu sahabat beriman ya, Bismillah pun itu ya, Bismillah ini ya, itu Al-Fatihah mengurungnya tuh di dalam lingkungannya sendiri, di dalam lingkungan Al-Fatihah itu. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah pakai Bismillah. Kenapa? Ya, ini perjalanan Allah dia kurung tuh, dia tarik sama Al-Fatihah itu. Ya, ditarik tuh. Berarti dia kuat sahabat beriman ayat ini ya. Ini bukan main-main sahabat beriman ya. Makanya seharusnya begini ya, sangat merugi sahabat berimannya, sangat kita merugi ya. Apalagi kita seorang muslim ya, atau yang dikatakan seorang muslim yang beriman kepada Allah ya, ini sangat merugi. Seorang yang alim tidak mengerti memperjalankan Al-Fatihah ini ya.
bayangkan apalagi dalam sholat, kita sudah sholat 5 waktu, ya. Nah, sholat 5 waktu itu kan, sholat itu kan kodratnya surat Al-Fatihah. Ya. Makanya Al-Fatihah itu kodratnya sholat. Di mana-mana kita sholat pakai Al-Fatihah, makanya dia kodratnya Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau kita tidak paham memperjalankan Al-Fatihah ini, berarti sholat kita juga tidak sah. Makanya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Makanya Nabi kita ini bersabda ya, sesungguhnya salat yang tidak diterima oleh Allah itu yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, nah ini dia mengandung makna ya. Nah, membaca yang bagaimana? Karena ikro itu banyak artinya ya. Baca itu, ikro itu banyak artinya. Ikro itu yakinilah, tadaburilah, belajarlah, berimanlah, lihatlah, ya. Ikro itu banyak. Bukan cuma membaca, tadaburilah, yakinlah, dalamilah, percayalah. Ikro ya Rasulullah. Ya, baca ya Rasulullah, dalami ya Rasulullah, ya, lihatlah ya Rasulullah, tadaburi ya Rasulullah. Gitu ya. Makanya dikatakan orang yang tidak baca, ya, orang yang tidak membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau Al-Fatihah ini dibaca, artinya dari sisi kauniyah, ya, atau surat, atau qiraat dan qiraat, baca arti dan ayat, ya. Berarti Rahman Rahim ini akan dia berbentuk sama. Ya, Rahman dan Rahim ini akan berbentuk sama dalam surat Al-Fatihah. Makanya tafsirnya itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, sama tuh. Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang sama. Ya. Itu di sisi kauniyah, ya. Di sisi, atau dikatakan di sisi arsia, ya. Di sisi arti arsia, ya. Itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Rahman dan Rahim itu sama artinya. Maha Penyayang, Pengasih, itu sama, itu kedudukannya tuh, ya. Padahal di situ sudah dikatakan Ruhmani, ya, Ruhmani. Ruhmani, Rahim, ya. Ada ya, ada Rahim, ya, ada hi di situ, ada mim di situ, ada roh di situ. Tapi kalau kita tinjau ya dari judulnya dulu, ya, apa arti Al-Fatihah itu, ya, fungsinya apa, ya. Ini insya Allah nanti saya sampaikan, ya, nanti saya sampaikan, ya, maknanya sahabat berimannya. Nanti saya sampaikan maknanya. Ini kita berbicara fungsinya dulu, ya. Kita berbicara fungsi Al-Fatihah itu dulu, baru maknanya. Ini fungsinya, ini ada 3 Al-Fatihah ini, sahabat beriman, ya. Pertama apa? Pertama adalah ila ruhi, ya, ila ruhi. Artinya menuju ruh, menuju ruh, ya. Yang kedua ada ila arwahi, menuju ya, arwah. Ini yang dua apa ya? Ini dua artinya kehidupan, ya, atau hidup. Tidak hanya orang mati, ya. Tidak hanya orang mati, ya. Orang syukuran, ya. Orang minta nikmat, haroa, selamat, ya. Itu semua melalui illa arwahi, ya. Yang hidup dan yang ya, artinya yang hidup juga dengan yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga ada ilah adorati, ya. Adorati, ya, menuju ke arasnya atau menuju kehormatan, ya. Kehormatan kepada siapa? Ya, mungkin para wali-wali, ya, para habib, para ulama, para mursyid-mursyid yang meninggal atau masih yang hidup. Ini dikatakan hadorati, ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya ini artinya surat yang dikatakan Saut Masani, sahabat berimannya, Al-Fatihah ini Saut Masani, ya.
dia bisa berfungsi tiga ya dalam surat itu. Untuk kita hajatan, untuk kita mengirimkan kepada arwah, untuk kita mengirimkan salam kepada nabi, ya, kepada rasul-rasul. Ini pakai surat Al-Fatihah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kalau dia surat pertama, sahabat beriman, ya, makanya tidak bisa dikatakan surat pertama Al-Fatihah ini. Ya, tidak bisa dikatakan surat pertama. Karena dia bukan wahyu yang pertama diturunkan. Ya, tapi kenapa di dalam Al-Quran, ya, dia diletakkan di pertama? Padahal dia bukan wahyu pertama, artinya bukan yang turun pertama sebagai wahyu. Ya, makanya saya bilang sahabat beriman, kalau dia wahyu pertama dia akan menjadi surat yang terpendek. Ya, maka halaman itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu tidak menyebutkan halaman, ya. Artinya Al-Fatihah ini tidak termasuk halaman, ya. Karena apa, ya? Kalau dia kurung menjadi halaman atau ayat pertama, dia termasuk surat pendek. Padahal dia umul Al-Quran, ya. Jadi nggak bisa digolongkan seperti itu, sahabat beriman, ya. Nanti surat An-Nas, ya, Al-Ikhlas, ya. Jadi kalau kita meninjau surat Al-Fatihah itu harus artinya dari sisi kaji, ya, dari ilmu pengetahuan. Ya. Contoh, kita dipanggil untuk ila arwahi. Ini saya khotibnya nih, ya, khotibnya. Hamba Allah itu ada syukuran, ya, untuk kita bagaimana syukuran orang yang sudah meninggal. Ini katakan ila arwahi, atau syukuran untuk orang-orang syukuran para nabi-nabi atau kayak gimana, ya, para ulama. Itu ila arwahi. Ini makomnya bagaimana nih cara menjalankan, ya? Lalu makom cara menjalankan ini bagaimana? Terus kita ada sebuah orang artinya lagi minta tolong diselamatkan, syukuran. Berarti di situ lagi muncul ilah ruhi. Ya, kalau ada yang syukuran. Ini ilah ruhi. Ya. Atau yang dikatakan hidup atau kehidupan seseorang. Ya. Mungkin dia keluar dari penjara, ya. Mungkin dia selamat dari bencana. Ini ilah ruhi, ya, syukuran tentang bagaimana yang hidup dan atau yang kehidupan. Kalau yang meninggal tadi ilah arwahi, ya. Dan ada ingin yang artinya mempersembahkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Ini dikatakan ilah hidroti, ya. Jadi bagaimana cara menjalankan? Ya. Kalau ini memang Al-Fatihah, sahabat beriman, ya, tapi kalau di sisi pandangan, ya, daripada harfiah, ya, dia seperti jatuh kepada ayat, ya. Memang ini suatu perjudian. Ya, memang suatu perjudian, satu kesalahan, hanya pembacaan yang tidak bermakna di situ. Baca, makanya saya katakan tadi sama kodratnya kita membaca Quran. Ya, tidak berfungsi. Ya, uang sudah ditaruh di kantung, tapi bacaan kita tidak bermanfaat. Ya, kalau saya dipanggil di tempat syukuran, pasti saya dikantongi uang tuh. Ya. Dengan tanda hormatnya saya nggak menerima, tapi dalam hati menerima. Kayak gitu tuh, ya. Tapi seandainya yang saya baca ini nggak ada maknanya, ya, nggak sampai ke sana yang saya bacakan, mungkin sama orang-orang yang meninggal atau tentang keselamatan. Ini berarti kita sudah berbohong nih, ya, sudah menjadikan perjudian. Ini hati-hati, sahabat beriman, ya. Karena apa? Karena pengetahuan kita tidak ada, hanya setakat baca di situ. Ya, kalau baca itu ya mending panggil anak-anak juga, ya, anak-anak yang mungkin dikasih 1.000 2.000 ya udah mau baca dia. Dipanggil baca pak kasih 10.000 mau dia, ya. Tapi ini tentang bagaimana, apakah kita mampu membawa Al-Fatihah tadi. Ini yang dimaksud, yang kita diundang tuh.
Ya. Inilah maksud bagaimana saya mengundang dia itu, karena dia paham. Jangan kita tidak paham, pura-pura paham di situ. Nah, makanya kalau kita dipanggil hajatan untuk kita mendoakan sebagai khotib, sebagai seorang syukuran, bilang aja. Saya nggak bisa membawa kodrat Al-Fatihah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak. Iya, silakan. Ya. Jangan mentang-mentang kita sudah kelihatan jenggot, ya, sudah berkopiah putih, ya, bersorban putih, ya. Nah, lepas itu lantas orang sudah meyakini kita mampu membawa surat Al-Fatihah. Nah, padahal kita sendiri tidak tahu, tidak paham. Ini yang namakan artinya bagaimana kita membohongi, ya. Nah, ini satu kebodohan atau suatu pembohongan. Ya. Ya. Padahal Allah sudah menyaksikan tuh dirinya tuh. Oh, ini dia nggak bisa nih, ya. Dia udah nggak betul nih. Tapi masih kita bertindak di situ. Karena apa? Ya, karena yang kita pikirkan artinya uang sakunya tadi. Ya. Tapi kalau kita memang takut kepada Allah, ya, dengan artinya bagaimana untuk kita, artinya karena ketakutan itu karena apa? Karena kalau dari kesalahan itu kita akan mendapatkan namanya dosa, ya. Pastinya dia akan menolak. Memang saya tidak tahu. Ya. Jangan kita pura-pura tahu, ya. Lantas karena hanya yang uang saku tadi, sahabat beriman. Nah, ini satu perjudian, sahabat beriman, ya. Kadang-kadang juga ya begitulah, ya. Ada yang tidak mau, ada yang tidak mau tahu. Padahal di situ ada pertanggungjawaban yang sangat besar. Contohnya saya dengan Bang Alan, ya. Bang Alan, nanti kamu lihat Kanevi salam saya, ya. Atau saya memberikan dia satu bingkisan. Ini Bang Alan kasih Kanevi. Oke. Nah, tapi tiba-tiba Bang Alan ini nggak sampai di Kanevi. Nah, tapi saya setahunya saya ini ya udah sampai, ya. Gitu ya. Berarti ini adalah satu kebohongan. Ya. Tidak ada yang menyaksikan, tapi hanya Allah yang menyaksikan di situ. Ya. Nah, sama halnya dengan itu, sahabat berimannya. Seperti juga Al-Fatihah, sahabat berimannya. Nah, jadi kenapa Al-Fatihah itu disebut dengan 7 ayat? Apa memang dasar ayatnya itu 7? Atau ada makna yang lain di sebalik 7 itu? Ya. Waalaikumsalam, Bang Ikhlas. Ya, contoh, ya. Contoh 6.666 ayat. Ya. Artinya kita ini kebanyakan mengatakan itu ayat setelah dihitung satu-satu, ya, kadang-kadang tidak cukup, ya. Ada yang berbeda-beda, ya. Ada yang ada 415, ada yang 412, ya. Jadi sahabat beriman, tapi tetap diakui atau diimani, ya, bahasa itu, ya. Walaupun ada yang mengatakan 420, 414, tetap diimani bahasa itu, sahabat beriman, ya. Jadi itu adalah suatu pertanda, sahabat beriman, bahwasan asal daripada ayat itu adalah wahyu, ya. Tadi kalau kita hitung tidak cukup, ya. Tapi kenapa banyak yang mengimani itu 6.666 ayat? Kenapa? Disitulah Allah kasih kita bagaimana untuk berpikir, ya. Oh, berarti ayat Al-Quran ini ada dia potensi awalnya dia wahyu, ya. Ini wahyu. Jadi Al-Fatihah itu adalah saut masani, ya, saut masaninya Allah, ya, yang mungkin tidak mampu kita telaah, sahabat berimannya. Tidak akan mampu, sahabat beriman. Kenapa? Kita baca surat ini artinya dikirim ke arwah dengan surat, ya. Kita kirim ke arwah dengan bacaan. Padahal dia sudah tahu itu wahyu tadi. Dia sudah mengimani 6.666 ayat. Berarti dia sudah paham itu wahyu, yang artinya sehingga tidak sesuai dengan lembarannya. Berarti sebagian dia sudah paham itu wahyu.
Nah, tapi dia masih juga nekat membawa artinya mendoakan seseorang dengan lantunan, ya, dengan surat. Ya. Ini surat ini dikirimkan ke arwah. Apakah arwah itu mendengar kita? Nah, ini salah pemahaman sahabat beriman ya. Sampai kita berteriak-teriak baca surat untuk kirimkan arwah. Lah, apa arwah itu sudah apa arwah itu mendengar? Bukankah yang kembali itu sudah kembali kepada Allah? Yang kodrat iradat samar basar kalam tadi? Itu sudah kembali. Lantas kita di situ berteriak-teriak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi sahabat beriman ya, tapi makna hakikat di balik surat itu wahyu ya. Al-Quran itu dipikul oleh 7 Saud Masani. Ya, makanya 7 ayat, banyak yang mengatakan 7 ayat. Ya, bukan 7 ayat, 7 Masani, 7 kekuatan. Ya, nah, makanya 7 kekuatan tadi akan sampai asal kita tahu ya, akan sampai nih ya, akan sampai apa yang kita tujukan kepada arwah, kepada hajatan itu akan sampai. Kalau kita tahu Al-Fatihah itu apa, ya, makanya banyak orang yang bermain-main di atas Al-Quran. Itu sama halnya mereka bermain-main di atas hakikat Allah dan Muhammad. Banyak, ya. Mereka bermain-main di atas Al-Quran tuh. Nah, itu sama halnya kita bermain-main di atas hakikat Allah dan Muhammad. Ya. Dosanya luar biasa. Ya, kalau kita tidak tahu mananya sahabat beriman. Ya. Al-Fatihah ini sahabat beriman ya, keputusan Allah dan Muhammad. Nah, itulah Al-Quran. Ya. Jadi sebelum saya buka Al-Fatihah itu apa? Ya, insya Allah ya. Kita di sini harus berwawasan dulu sahabat beriman ya, berwawasan dulu. Jangan menerima ilmu tanpa wawasan. Nanti umpamanya wawasan ini sudah membuat kita paham ya, barulah kita menerima ilmu. Ya. Makanya kita lihat sekarang ya perdebatan-perdebatan ya, sampai padahal mereka nggak sadar ya, dalam perdebatan itu sampai dihadiri oleh setan dan iblis. Ya. Nah, makanya orang yang lari dari perdebatan itu orang-orang yang bukan tidak berarti artinya kalah dari perdebatan, tapi memang sudah dihadiri oleh setan dan iblis di situ. Ya. Nah, makanya setan dan iblis itu ngomong kayak gini. Ya. Sholat aja, yang penting kamu sholat. Ya. Itu iblis. Ya, baca aja tuh Al-Fatihah, yang penting sah. Nah, itu iblis, itu keakuan yang ngomong tuh. Ya. Keakuan dalam dada manusia ya, yang membujuk dalam dada manusia. Baca aja, itu sah kok. Sholat aja ya. Terima nggak diterima ya, nanti Tuhan yang tahu. Itu iblis. Ya. Sholat aja ya. Nah, terima nggak diterima hanya Allah yang tahu. Itu iblis. Padahal kita ini Tuhan dari Tuhan, manusia dari Tuhan. Itu perintah iblis sahabat beriman ya, bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah. Ya. Kalau perintah Rasulullah apa? Bacalah, imanilah, ya, tadaburlah. Makanya dikatakan ikro, ya. Makanya dikatakan ikro, lihatlah, imanilah, rasakanlah, belajarilah, ya, tadaburilah. Makanya makom ini diangkat sebagai ayat tadarus dalam Al-Quran. Tadarus itu bagaimana kita mentadaburi, ya, tadaburi, ya, tadarus. Tadarus itu bukan belajar mengaji, ya, belajar mentadaburi, belajar mencari makna dalam Al-Quran. Wal tadarus, tadarus itu tadaburi. Ya. Bukan kita membaca Al-Quran terbahak-bahak. Orang yang sudah paham membaca Al-Quran, dia tadarus, dia mentadaburi. Nah, itu yang dikatakan tadarus. Ya.
bukan kita artinya belajar ya. Belajar itu ya baca ya. Nah, makanya sahabat beriman ya, itu yang dikatakan bagaimana ya, kalau kita sudah ikro, menjadilah khorok atau baca ya. Tapi dalil baca itu banyak sahabat berimannya, ada bacaan hakikat ya. Kalau masih wahyu, itu dikatakan Al-Quran ya. Al-Quran bernama wahyu ya. Apa Al-Quran bisa dilihat? Al-Quran tidak bisa dilihat, makanya itu dikatakan laut mahfuz ya. Itu tanda-tanda yang dimunculkan ya. Seperti kita mengakui alif ya. Alif itu kadang-kadang banyak yang mengatakan alif itu Allah. Apa Allah lurus kayak alif itu? Apakah Allah itu lurus kayak alif? Ya. Makanya apalagi Al-Fatihah ya, sebagai umul Al-Quran ya, mewakili 114 surat ya. Apa memang begitu? Berapa nilai karomanya? Bagaimana cara menjalankannya? Makanya 6.666 itu bukanlah hitungan surat ya. Ini kita sudah paham ya. Makanya 6.666 ayat itu bukan hitungan surat ya, atau jumlah ayat. Itu sebenarnya adalah 6 itu adalah kelipatan dari 6 masa ya. Dari timur barat, selatan utara ya. Makanya seperti Ka'bah tuh ya, Ka'bah makanya dikatakan wali kutub. Wali kutub itu bagaimana dia mampu dia menempatkan dirinya dalam 4 sisi bumi ya. Timur barat, selatan ke utara ya. Itu Ka'bah tuh ya. Makanya wali-wali itu kalau sudah sampai ke sisi itu sahabat beriman, ini dikatakan wali kutub ya. Wali kutub dia sudah mampu menjaga alam semesta ya. Ya. Jadi ya segi 4 ya Ka'bah itu ya. Makanya itu pembacaan tidak benar sahabat berimannya. Kalau mencari boleh ya. Seperti itu. Cuma ada ayat yang tersurat dan tersirat. Sisanya tersirat. Kalau tidak ketemu 6.666 ayat ya. Kemana tersiratnya tuh? Ya. Kemana tersiratnya ini? Kita cari di mana nih, sahabat-sahabat beriman? Yang sebagian tuh yang lain tuh di mana tuh? Kalau memang kita baca, kalau memang kita hitung tidak cukup sampai 6.666 ayat. Yang lainnya yang mana? Yang lainnya di yang tersirat. Lalu tersiratnya ini dicari di mana? Itulah yang dikatakan mim ha mim dal ya. Namanya nama Muhammad ya. Contohnya mim hurufnya berapa ya. Hurufnya berapa? Cari surat ke berapa ya. Cari suratnya ya. Ha huruf ke berapa? Cari surat ke berapa dan hijaiyahnya. Maka dalam menjadi 6.666 ayat yang tersirat di mim ha mim dal ya. Itu sudah paham sahabat beriman. Ini sahabat beriman yang tersirat berupa wahyu yang diturunkan kepada diri Rasulullah ya. Makanya ya dihimpun di umul Al-Quran induknya. Apa induk Quran sahabat beriman? Kita terangkan ya. Dari humdayanya kita lihat dulu bahwasan Al-Fatihah itu alif lam fa ya. Al-Fatihah alif lam fa dan ha ya. Di sini kita sudah paham ya, dari hukum hijaiyah ya. Makanya Al-Quran itu jangan
pasti hukum hijab, ya, yaitu untuk mendirikan alam baiknya, ya. Harus kita tahu fakih, harus kita tahu jabat, harus kita tahu tidak. Yang dikatakan alam fa itu sahabat berimannya batin, ya. Kalau ha ini zatnya Allah, atau mendirikan sifat dan zatnya Allah. Ini adalah perjalanan alam sifat dan zatnya Allah, ya. Atau dikatakan alam fatihah, ya. Alam fa itu batin, tiha, ya. Ada pa di situ, ada ha, ya. Ha itu arah atau zatnya Allah, sementara ta itu batin, ya. Fa itu batin atau sifat, dan al itu sir, ya, il atau sir, ya. Jadi Allah mendatangi, ya, dengan kerahasiaannya menuju alam zat dan sifatnya dalam rangka hajat yang diminta. Ya, hajat yang diminta dari mana tuh? Dari syukuran kah? Dari munajat kah? Dari ila arwahi kah? Ya, makanya bagaimana alif ini lenyap dalam huruf ba, ya, bismillah. Nah, ini berarti perjalanan sirnya, ya. Langsung di situ dikasih kode lagi, ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya sirku itu adalah jalan yang lurus, ya. Itu sir, ya. Atau katakan kalau zatu, ya, ha, ya. Kalau ya, ha zat. Ya, makanya sahabat beriman, ya. Kenapa jumlahnya 7? Bukan 7 ayat, bukan ayatnya 7, ya. Karena dia di dalam kitab dinamakan 7 ayat. Sebetulnya, ya, semua artinya jumlah sifat Allah adalah 7. Ya, umumnya kitab suratnya, artinya suratnya itu sahabat berimannya. Contoh apa? Ya, semua selain dari Allah jumlahnya ada 7. Ya, termasuk sifat Allah 7, ya. Sifat Allah pada diri, ya. Kodat, iradat, samar, basar, kalam, ya, semua itu 7, ya. Sifat Allah pada jasad apa? Kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, dan otak, itu 7, ya. Sifat Allah pada alam apa? Air, api, angin, tanah, bulan, bintang, dan matahari, itu alam. Semua itu sifatnya 7. Makanya Al-Fatihah ini 7, ya, bukan karena jumlahnya 7, ya. Semua itu sifat 7. Kitabnya Al-Fatihah, ya, semuanya artinya 7, ya. Artinya 7 di situ, bukan berarti ayatnya 7, ya. Atau dikatakan semuanya ustalnya, ya. Itu 7 itu hijriahnya, ya. 7 itu hijriahnya. Ini falakiyah, ya. 7 itu hijriahnya, atau dikatakan 19, ya. 19. 7 itu hijriahnya, atau dikatakan jam 7 itu 19. Berarti 1 dan 9. Ya. 1 dan 9 berarti awal dunia dan awal akhir, ya. Awal dunia dan awal akhir dunia, ya. Kitabnya Al-Fatihah, ya. Jadi itu terbuat dari batin Allah, ya. Ada zohir dan batin, terbuat dari sir Allah, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu sahabat beriman, ya, harus paham dengan Al-Quran, ya. Membaca dan melihat, ya. Jangan hanya membaca, ya. Contoh kita sholat, ya. Bismillahirrahmanirrahim, berarti Al-Fatihah, ya. Berarti Al-Fatihahnya ini harus Fatihatun Nasun, ya. Berarti Al-Fatihahnya itu harus hidup di dalam diri kita. Yang berdiri itu adalah Al-Fatihah, ya. Yang berdiri sholat itu Al-Fatihah. Makanya kodatnya sholat itu Al-Fatihah, ya. Mana-mana sholat itu harus dihadiri oleh Al-Fatihah, ya.
Ya, berarti artinya berarti kita di situ sudah Fatihatun Nasun. Ya, pada diri kita ini, ya, sahabat beriman ya, mana kebangkitan kita? Ya, yang Allah katakan sir itu. Ya, bangkit melalui batin menuju zat dan sifat. Ya, ini yang dikatakan sifat Allah dalam zat untuk melakukan hajat manusia. Itulah kekuatan Al-Fatihah. Tapi ingat sahabat beriman ya, di situ kita dituntut memiliki ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmunya ilmu rububiyah. Ya. Apa ilmu rububiyah? Melihat apa yang dibaca. Itu ilmu rububiyah tuh, menyaksikan apa yang dibaca. Contohnya kalau kita sholat, ya, imam ini membaca surat Al-Fatihah, ya, kita sebagai makmumnya, ya. Jadi kita harus mampu menyaksikan bacaan itu ya. Bacaan ini sudah hidup nih, ya, sudah kita tahu kodratnya nih ya. Al-Fatihah ini perjalanan Allah dalam diri kita. Ya, berarti itu bacaan imam itu harus hidup kepada diri kita. Itu yang kita saksikan tuh, ya. Yang harus kita saksikan dan kita hidupkan di dalam diri kita sampai di dalam rasa sahabat beriman ya, jauh di dalam sana, dan dia naik ke batang leher kita sahabat beriman sehingga kalamnya ini dia berucap. Ya, jangan dari mulut ke dalam ya. Tapi bagaimana kita menyaksikan itu apa imam yang dibaca ya. Itu harus hidup ya, harus hidup kita menyaksikan ya. Baru kita masukkan ke dalam diri kita dan keluar lewat dada sampai rongga sampai ke mulut. Itu dikatakan ilmu rububiyah ya, menyaksikan apa yang dibaca. Berarti kalam tadi yang dibaca sudah hidup. Al-Fatihahnya sudah hidup. Sudah hidup semua di situ ya. Itu yang dituntut oleh Allah, itu yang didengar oleh Allah dalam kolbu kita. Ya. Itu yang didengar tuh. Ya. Itu yang disaksikan oleh Allah. Ya. Sahabat beriman ya. Jadi melihat apa yang kita baca, ini sahabat beriman ya sudah naik tingkat ayatnya kita menjadi kauli. Ya, ayat yang kita baca sudah naik makomnya. Ya, ayat yang kita baca sudah naik derajatnya. Bukan lagi kauni. Ya, bukan lagi baca arti, baca ayat. Ya, tapi sudah menjadi kauliyah. Ya. Ini yang dituntut oleh diri kita. Ya. Kauli, fi'li, kolbi, dan koriri. Ya, ini yang dituntut nih. Sholatlah engkau bagaimana kamu memandang aku sholat. Ya, kata Nabi. Itu yang dituntut itu. Ya, kauli, fi'li, kolbi, koriri. Ya, harus hidup semua. Jadi kalau kaulia itu sudah meningkat kepada munajat dan marifat sahabat beriman, apa yang dikatakan Fatihatun Nasun, inilah umul Al-Fatihah. Inilah diri kita. Ya, inilah diri kita Al-Fatihah itu. Berarti diri kita inilah adalah perjalanan Allah. Perjalanan alif lenyap dalam huruf ba menuju milah. Diperantarakan lewat siapa? Ruh mani bagi laki-laki dan rahim bagi ibu. Itulah perjalanan keinsanan Allah diperantarakan kepada sifat rahimnya, kasih sayangnya kepada ibu, ya, dan sifat makomnya kepada ayah sebagai ma'ani atau sifat manawiyah. Waalaikumsalam Mbak Nani. Ya. Jadi saya ulangi lagi apa yang dikatakan Fatihatun Nasun. Ya. Umul Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Ya. Lalu Umul Al-Quran itu siapa? Umul Al-Quran itu adalah diri. Ya, adalah diri ya. Nah, mana diri yang dikatakan bersifat Allah pada diri?
Inilah pembuktian sahabat beriman ya. Bersifatnya Allah pada diri dengan Al-Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini ya perjalanan batin dan maujud menjadi arasnya Allah di dalam diri sebagai diri hakikat. Jadi di dalam Al-Fatihah itu secara hakikat kita mendapatkan sesuatu yang berdiri dinamakan diri Al-Haqqullah. Yang mana diri ini selalu menjadi pengkabul setiap hajat dan ibadah umat. Nah, ini harus kita ngajinya pelan-pelan ya. Ini kita harus paham nih biar doa-doa kita itu sampai. Ya. Biar Allah tuh nggak nunda-nunda doa kita. Ya. Ini langsung terkabul kalau kita amalkan ini ya. Ini saya buka rahasianya di sini. Ya. Nah, inilah kodatnya ya. Kodatnya Al-Haqqullah, Allah dengan sebutan diri yang satu atau hak min Allah. Ya. Nah, hak min Allah. Selama kita berdoa, apapun yang akan kita sampaikan kepada Allah, sahabat beriman ya, baik itu amal syahadat ya, berupa sholat, baik syahadiyah, berupa doa atau hajat, semua dikabulkan dengan satu perkataan dinamakan amin. Makanya sahabat beriman, nah, lalu mana sebetulnya kodat amin yang dikatakan Allah itu sebagai diri yang menghadiri dan diakui oleh Allah sebagai diri yang sangat halus ya. Kalaulah kita tahu sahabat beriman siapa kodat diri dan mana kodat kita di dalam Al-Fatihah itu ya. Di dalam liputan batin Allah dan zatnya Allah, mana diri yang berdiri di dalam itu sahabat beriman, nah, maka diri itulah yang akan menghadiri setiap doa yang Allah katakan sifat irohdohnya. Kalau diri itu yang dihadirkan dalam setiap kekuatan ibadah, maka diri itu dinamakan bersifat. Artinya dikatakan bersifat ya, diri itu sifatnya Allah. Jadi kalau berdiri kita dalam kodat diri bersifat tadi, maka Allah akan mengatakan diri yang berkehendak, maka kalau yang berkehendak itulah dikehendaki Allah. Jadi kalau kita berdoa memohon dalam kodat diri yang hak, insya Allah Allah akan ijabah. Cukup dengan apa sahabat beriman? Cukup dengan kita menghadirkan dirinya ya. Mana kodat dirinya itu? Nah, inilah yang dikatakan iradah tadi. Atau dikatakan atau disebut dengan tubuh batin atau tubuh halus ya. Nah, dikatakan tubuh halus bukanlah tubuh bersifat nur, bukanlah tubuh yang bersifat zat. Kenapa? Kita tahu kalau yang dikatakan diri sifat sahabat beriman ya, itu nur ya, itu adalah diri yang bisa lenyap. Makanya apa? Bila kita bertahan dengan diri nurnya, maka kita akan kafir. Ya, kita akan kafir ya, dalam ketenggelamannya ya. Apabila kita berdiri di dalam diri yang zat, maka zat akan kembali menjadi wujudnya semula. Ya, itu sifat Allah yang akan sirna. Jadi mana yang harus kita ikuti? Ya. Nah, yang kita ikuti adalah diri yang Allah bersifat sebagai diri. Mana dikatakan diri yang bersifat Allah itu sebagai diri ya. Kita sudah pernah katakan Allah pertama menyuruh kita man arufa nafsahu ya faqad arufa rabbahu. Kita diperintahkan mencari dirinya rabbahu,
ya. Kalau hu itu keakuan bagi Allah, ya. Maka Allah man arofa nafsahu faqad arofa rawahu, ya, rabahu. Nah, mana yang artinya kenalilah diriku. Makanya dikatakan, ya, barang siapa yang mengenali diriku, ya, dia akan mengenal ketuhananku. Ya, bukan diri kita, ya. Nah, jadi kalau kita sudah mana diri yang bisa dikatakan al-haqqullah, bersifat Allah pada sifatnya, berarti samar basar kalam hayat kodat iradat, ya, dikumpulkan la maujudun ilallah, ya. Di sini kita sudah tahu la samiun ilallahnya, la basirun ilallahnya, ya, ya, la takhalimun ilallahnya, la hayun ilallahnya, la ilmun, ya, ilallahnya, ya, sampai kepada la hadirun ilallahnya. Maka itulah yang dikatakan diri al-haq, ya, bukan yang 7 tadi, ya, yang bukan 7 tadi kodat iradat, ya, bukan, ya, tapi kodatnya yang 7 tadi, ya. Bukan yang 7 tadi, tapi yang 7 tadi kodatnya kan la hayun ilallah, la ilmun ilallah. Itu kodatnya tuh. Ini yang al-haqqullah, ya, bukan yang 7 tadi, ya. Kalau yang 7 itu adalah bersifat. Nah, ya, yang 7 tadi adalah yang bersifat tuh, ya. Nah, jadi sementara kodat dari yang 7 tadi itu adalah al-haqqullah. Nah, inilah yang dikatakan al-haqqullah itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan sifat ayan karazia kalau dalam marifat, ya. Nah, ayan karazia ini diri zohir, ya, atau diri wal zohiru robi, ya. Nah, diri yang kelihatan, ya. Kalau kita menyebut ayan karazia, diri yang kelihatan atau diri zohir, itu ayan karazia, ya. Nah, inilah ayan karazia atau daripada maujudnya, yaitu yang dari perumpamaan maujudullah yang memang dihalalkan oleh Allah, ya. Nah, dan ayan sabita itulah si wujud batin, ya, atau diri halus, ya. Nah, di dalam artinya ini dinamakan si wujud yang nyata ini disebutkan dengan si wujud am, ya. Wujud am itu yang terlihat. Ayan sabita itu diri batin kita, ya, diri batin atau nyawa kita. Nah, itu ayan sabita, ya, atau batinnya Allah yang tidak kelihatan, dikatakan batinu, ya, rumau, nggak kelihatan di situ, ya. Nah, kalau batinnya Allah yang kelihatan, nah inilah zohir, ya, zohir, ya. Nah, dikatakan zohiru juga nggak kelihatan, ya. Nah, inilah kita ini nggak kelihatan, kita ini sukun sebenarnya, ya, sukun, ya. Sukun artinya dikatakan mati, tapi tidak mati. Makanya Al-Quran itu mengatakan sesungguhnya orang mati itu tidak mati. Nah, itulah sukun tuh, ya. Nah, kita ini sukun, memang tidak ada, ya. Nah, ini dinamakan wujud yang nyata, ya. Nah, ini disebutkan si wujud am atau diri zohir, ya. Nah, ini tempat sifat 7 tadi, ya. Sementara diri yang menguasai sifat 7 tadi itulah al-haqqullah. Inilah an atau batin. Makanya alif itu ada garis lurus di atas alif, ya. Nah, itu an, ya. An tuh dia tinggi daripada alif. Nah, inilah yang dikatakan diri halus tadi atau diri batin tadi. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran di surat Al-An'am, ya, bukan surat, ya, di ayat An'am, ya, An'am, siratal lazina An'am, ya. Nah, di Al-Fatihah. Nah, itu sudah pas sebenarnya, ya. Jadi kalau kita ingin tahu sahabat beriman, ya, bahwasanya asara huwa bihi kuhul laituf khabir tadi, maka kita tahu kalau diri yang batin Allah ini, ya, diri kabirnya Allah, ya. Nah, itu diri yang tidak ada asal usulnya di dunia, ya. Inilah manusia, ya. Nah, adalah diri si wujud an dan si wujud am.
Nah, itu zohir, zohir batinnya atau dikatakan ayan karazia dan ayan sabita. Yang disebut satu wujud itu dinamakan diri.